Baik, dalam kuliah kali ini kita akan membahas tentang teknologi pengolahan hasil samping industri pertanian. Perlu diketahui bahwa kita sudah masuk pada pertemuan yang keempat. Nah, industri tanaman pangan dan hortikultura itu menghasilkan banyak sekali limbah dari produknya. Salah satunya adalah dari industri tahu dan tempe. Kita tahu bahwa di Rogo Jambi sendiri ini ada desa salah satunya yaitu Desa Gite itu sebagai produsen tahu yang lumayan cukup besar. Limbah yang dihasilkan dari industri tahu yaitu berupa ampas tahu, yaitu limbah padatnya, di mana ampas tahu ini merupakan hasil pemisahan dari bubur kedelai dan masih banyak memiliki kandungan protein di dalamnya. Nah, protein ini digunakan untuk pakan ternak dan juga pakan ikan. Whey atau disebut juga dengan limbah cair tahu, ini merupakan sisa air tahu yang tidak menggumpal, di mana kandungan total nitrogennya ini masih cukup tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk nata de soya. Tinggal nanti ditambahkan dengan Acetobacter psyllium untuk kemudian bisa difermentasikan dan bisa dimanfaatkan untuk nata de soya. Kulit ari dari kedelai yang sudah dipisahkan untuk proses pembuatan tempe dan juga pembuatan tahu ini masih banyak mengandung selulosa, di mana dapat digunakan sebagai pakan ternak juga. Dan hasil samping industri tahu tempe ini bisa digunakan untuk tempe gembus, ya ini limbah padatnya, kemudian bisa digunakan untuk sebagai kecap, kerupuk, dan lain-lain. Di beberapa tempat, limbah cair tahu ini menimbulkan banyak masalah. Apabila langsung dibuang ke sungai, ini akan mengurangi kadar oksigen yang ada di air, yang menyebabkan banyak biota air itu menjadi mati. Dan bau yang ditimbulkan dari hasil samping industri tahu ini menyebabkan bau yang tidak enak. Dan ini sangat meresahkan warga apabila tidak ditreatment dengan benar. Industri selanjutnya yang perlu kita kaji yaitu tentang industri tapioka, di mana bahan dasarnya itu adalah singkong atau ubi kayu. Onggok, yang disebut juga dengan ampas dari tapioka itu merupakan saripati dari proses penyaringan dan pengepresan. Ketika ngomongkan pati, maka di situ masih banyak terkandung karbohidrat di dalamnya. Limbah yang dihasilkan limbah padat, yaitu dari hasil kotoran dan juga hasil dari pengupasan singkong tersebut, dan juga beberapa limbah cair yang sangat memprihatinkan apabila tidak diolah. Industri yang selanjutnya adalah tentang minyak goreng, di mana minyak goreng ini dihasilkan dari dua komoditas, yaitu dari sawit dan juga dari kelapa hibrida biasa. Nah, kalau kelapa hibrida itu yang dihasilkan limbahnya yang pertama ada sabut kelapa. Ini sabut kelapa. Kemudian juga ada tempurung. Tempurung ini mengandung karbon aktif. Kemudian juga air kelapa. Air kelapa ini mengandung cukup tinggi kalori sehingga bisa digunakan untuk nata de coco. Prosesnya hampir sama dengan nata de soya, tinggal nambahkan acetobacter saja bakterinya. Kemudian daun, lidi, batang, dan akar ini juga limbah tetapi bisa dimanfaatkan. Sedangkan bisa dilihat di gambar yang atas itu merupakan janjangan kosong, itu dari produksi sawit. Kemudian juga ada efluen yang sebelah kanan. Kemudian yang bawah itu merupakan cangkang dari kelapa sawit. Kemudian yang bawah pojok
kanan itu merupakan fiber. Jangan kosong dan efluen yang atas itu dikembalikan ke lahan untuk pupuk organik, di mana yang jangan kosong itu untuk pupuk organik padat dan yang efluen untuk pupuk organik cair. Semuanya dikembalikan ke lahan. Sementara yang kernel dan fiber yang gambar bawah itu digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk pembangkit listrik dan juga penggerak beberapa komponen mesin yang ada di pabrik. Industri selanjutnya yaitu tentang industri keripik nangka, jackfruit. Teknologinya cukup sederhana dan bahan bakunya ini mudah didapat karena banyak masyarakat yang membudidayakan tanaman nangka. Limbahnya berupa biji atau bahasa Banyuwanginya itu kita sebut dengan beton dan jerami atau orang Banyuwangi biasa bilang itu damen. Nah, limbahnya ini masih memiliki vitamin yang cukup tinggi sebagai produk pangan dan pakan ternak. Produk limbahnya bisa diolah menjadi keripik biji nangka, brem biji nangka, kemudian pektin jerami buah nangka. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri itu merupakan jerami atau damen, yang sebelah kanan itu merupakan biji nangka atau beton ya, orang Banyuwangi bilang. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang industri manisan buah. Ini limbah yang banyak adalah dari kulit buah dan juga biji buah. Kandungan kulit ini ada beberapa yang tidak dapat dicerna tubuh maksudnya, yaitu seperti selulosa, hemiselulosa, karbohidrat, lignin, pektin, dan sedikit tanin. Tanin itu memberikan rasa sepat ya kalau kita makan di lidah kita. Dan tanin itu dia berfungsi untuk melarutkan protein, sehingga apabila kita makan makanan yang mengandung tanin ini harusnya tidak boleh dibarengi dengan makan makanan yang mengandung protein. Selanjutnya, industri yang kita bahas yaitu tentang industri sale pisang. Ini banyak sekali di Banyuwangi karena Banyuwangi juga sebagai produsen pisang menggunakan metode pengeringan. Jadi pisang yang sudah dikupas, kemudian diiris tipis-tipis dan juga dikeringkan. Limbah yang dihasilkan dari industri sale pisang ini adalah paling banyak adalah kulit dari buah pisang itu sendiri. Hampir sepertiga buah pisang yang belum dikupas itu adalah kulitnya. Jadi komposisi kulit pisang sendiri ada 69% itu adalah air, karbohidratnya 18%. Nah, kalau karbohidrat pasti dia akan mengandung pati, dan pati ini sebagai bahan dasar untuk pembuatan etanol apabila dijadikan sebagai bioetanol. Kulit pisang sendiri bisa digunakan untuk pakan ternak, sedangkan bonggol kulit pisang itu bisa digunakan untuk pupuk organik cair. Nanti insya Allah akan kita bikin di praktikum bagaimana caranya membuat pupuk organik cair atau POC berbahan dasar dari bonggol pisang. Industri selanjutnya yang kita bahas adalah tentang industri berbasis perikanan. Ini langsung teringat Muncar, di mana Muncar itu merupakan kota di Banyuwangi sebagai produsen ikan terbesar di Indonesia. Yang dihasilkan yaitu limbah padat, limbah cair, di mana limbah padat ini berupa tulang dan juga beberapa ikan yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian limbah cairnya ini merupakan hasil dari perebusan dan pencucian. Limbah padat ini lebih banyak digunakan untuk tepung ikan, sedangkan limbah cair ini nantinya bisa digunakan untuk minyak ikan gitu, ketika diproses lebih jauh. Dan ikan sendiri ini terdiri dari asam amino. Asam amino itu merupakan komponen penyusun dari protein. Sehingga apabila asam aminonya tinggi, maka sudah dipastikan bahwa kandungan proteinnya juga tinggi. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang industri pengolahan udang ya. Di samping Poliwangi ini ada juga industri udang, di mana lebih banyak limbahnya itu adalah kepala udang karena tidak dimanfaatkan dan juga dari kulit udang itu sendiri.
Yang terbaru di mana kulit udang ini oleh UGM itu digunakan sebagai bahan di kedokteran gigi. Yang terakhir adalah industri berbasis peternakan. Ini limbah yang dihasilkan limbah padat berupa kotoran, tulang dan juga kulit. Ada limbah cair berupa darah. Produknya, produk limbahnya, ini ada tepung darah. Darahnya itu digumpalkan terlebih dahulu, kemudian dijadikan tepung. Kemudian juga bisa digunakan biogas, bisa juga digunakan sebagai kompos. Terima kasih telah berpartisipasi dalam kuliah online pada kesempatan kali ini pada mata kuliah penanganan limbah hasil pertanian untuk kelas 3D dan kelas 3E program studi agribisnis. Jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi kesehatan supaya kita terhindar dari wabah virus corona. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.